Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HK akan menjelaskan presentasi penugasan pemrograman satu, yaitu pemrograman bahasa C. Saya Nanda Ruben Petergusa dari Teknik Biomedis. Pemrograman adalah proses untuk membangun suatu program, dan program merupakan perintah yang diberikan kepada komputer. Perintah tersebut adalah untuk mengolah data, masukan, dan memprosesnya menjadi keluaran. Contoh dari bahasa pemrograman sendiri ada C, C++, Python, JavaScript, dan lain-lain. Bahasa pemrograman C. Bahasa C adalah bahasa yang umum, artinya bahasa ini dapat digunakan untuk hampir semua keperluan pemrograman, sehingga bahasa ini dijuluki sebagai basisnya berbagai bahasa pemrograman. Selanjutnya saya Ranggalang Wardana dari Prodi Teknik Elektro akan menjelaskan tentang keunggulan dari bahasa pemrograman C. Yang pertama itu prosedural. Prosedural sendiri adalah dieksekusi per baris sehingga memudahkan kita dalam menulis pemrograman. Yang kedua, lebih efisien sehingga ukuran file akan sangat kecil. Yang selanjutnya ada basis. Basis C adalah basis dari berbagai bahasa yang lain sehingga merupakan sebuah awalan untuk melanjutkan sebuah bahasa yang akan digunakan selanjutnya. Compiler sendiri adalah alat penerjemah yang dapat membuat komputer dapat mengerti bahasa pemrograman yang kita gunakan. Compiler ini akan menerjemahkan bahasa pemrograman kita gunakan menjadi bahasa biner sehingga komputer dapat mengerti perintah apa yang akan kita berikan kepadanya. Contohnya GCC, yaitu GNU Compiler Collection. Kenalkan, nama saya Muhammad Ismail Biru dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan manfaat bahasa C dan kegunaan pada prodi TE, TI, dan TB. Manfaat bahasa secara umum itu yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir logis. Yang kedua, ada mengembangkan cara berpikir sistematis. Yang ketiga, ada presisi terhadap menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan menganalisis dan mengatasi masalah. Kegunaan bahasa C pada teknik elektro. Dengan bahasa C, program yang diberikan dalam chip controller robot yang berisi perintah-perintah dan fungsi-fungsi pemrograman. Contohnya ada Miro dan Proteus. Kemudian, kegunaan bahasa C untuk prodi teknologi informasi. Yang pertama, program development merupakan kemampuan untuk membangun program dan dikembangkan di masa yang akan mendatang, seperti perangkat lunak, cyber security, serta desain dan implementasi. Kemudian ada data scientist, yaitu melakukan proses analisis data menggunakan berbagai cara dan algoritma untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang rumit. Data scientist mengombinasikan beberapa pasang data untuk mengungkap suatu pola dengan dasar ilmu statistika. Kemudian kegunaannya di bidang teknik biomedis. Yang pertama, teknologi di bidang kesehatan dapat mendukung proses diagnosis penyakit, membantu proses penyembuhan pasien, dan membantu tugas dokter dan tenaga medis lainnya. Contoh, ECG, CT scan, magnetic resonance, imaging, telemedicine. Perkenalkan, saya Bayhaki Mustafa Suryatmaja dari Program Studi Teknologi Informasi akan menjelaskan tentang poin yang ketiga. Nah, ini ada beberapa aturan penting penulisan bahasa C. Yang pertama adalah case sensitivity. Nah, ini penulisan dalam kode bahasa C itu sangat sensitif sehingga kalau pakai huruf kapital maupun huruf kecil itu sangat mempengaruhi kodenya. Yang kedua adalah precise. Nah, penulisan kode pada bahasa C harus tepat dan presisi. Contoh seperti tanda titik koma pada setiap akhir sebuah statement itu harus ada. Nah, program bahasa C terdapat komentar. Ini sifatnya tidak wajib, namun disarankan karena memberikan deskripsi program yang sedang ditulis. Yang kedua adalah preprocessor directive. Nah, ini sifatnya wajib, yaitu memberikan perintah praproses, biasanya berbentuk include, melibatkan library dalam linking, dan define, deklarasi konstanta. Yang ketiga, fungsi main. Ini juga wajib. Pada saat proses eksekusi, CPU akan menjalankan fungsi main. Fungsi main berisi berbagai perintah atau statement untuk menghasilkan output tertentu. Selanjutnya di sini saya Iqbal Aismullah dari Prodi Teknik Elektro akan menjelaskan tentang fungsi main. Penulisan statement fungsi main diklasifikasikan menjadi keyword, yaitu kata kunci yang menjadi dasar perintah bahasa C. Di sini juga dilakukan deklarasi variabel, dapat berbentuk integer, karakter, atau float. Yang kedua ada identifier, adalah nama untuk menandakan
sesuatu pada program, biasanya untuk variabel dan konstanta. Ada banyak perintah di bahasa C. Yang paling dasar adalah perintah I/O, printf, scanf, dan return. Perintah printf adalah fungsi untuk menampilkan output ke layar berupa string. Bisa dalam bentuk integer, float, char, dan string. Yang kedua ada perintah scanf, yaitu untuk menginput masukan dari keyboard ke sebuah variabel. Perkenalkan, nama saya Alfika Fiansa Yusuf dari jurusan Teknik Elektro 2020. Fungsi main berikutnya itu adalah return. Return ini biasa digunakan untuk mengakhiri sebuah fungsi. Perintah return 0 memiliki fungsi untuk mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi yang menjalankan program ini. Nah, 0 ini artinya menandakan bahwa program tersebut sukses. Selain itu, kita juga bisa pakai kayak return 1, return 99, return -1, dan lain sebagainya. Nah, contoh program sederhana menggunakan perintah. Komentarnya itu kita pakai program dari bahasa C, lalu preprosesornya kita pakai stdio.h, terus untuk bagian bawahnya itu, fungsi mainnya itu kita pakai int kelompok, integer kelompok. Printf, masukkan sembarang nomor. Scanf, %d dari si printf itu. Dan kelompok buat belakangnya. Printf, angka yang ketik adalah %d, kelompok, lalu return 0. Nah, nanti dari compiler tadi dihasilkan, misalkan kita masukin angka sembarangnya 5, nanti bakal keluar outputnya sebagai angka 5 juga. Sama ada tulisan program finish with exit kode 0. Press enter to exit console. Perkenalkan, saya Sarenja Akbar dari Teknologi Informasi 2020 kelompok EKA. Ya, jadi setelah membuat sebuah kode pemrograman tentang program penghitung rata-rata nilai skor mata kuliah, jadi ini source code-nya. Lalu yang pertama kita mendeklarasikan variabel berupa integer, karakter, float, dan string dengan penulisan seperti ini. Yang pertama kita mengeluarkan tampilan menu, yaitu berupa program penghitung rata-rata nilai skor mata kuliah. Ya, untuk jika memilih satu, maka printf mata kuliah, dan kita akan mengambil input nama mata kuliah. Lanjut, untuk menghitung absensi, pertama akan menggunakan perintah printf dengan isi jumlah kehadiran dari 10 pertemuan dan minimal 75%. Lalu kita dikenai perintah scanf, input untuk berapa jumlah absensi dari 10 pertemuan tersebut. Setelah itu dikenai lagi algoritma seleksi berupa if dan else if. Apabila absensi yang diketik lebih dari sama dengan 8 atau kurang dari 11, maka absensi tersebut akan diubah menjadi bentuk persentase, yaitu dengan rumus persentase sama dengan absensi kali 10. Lalu jika absensi lebih dari sama dengan 10 atau kurang dari 8, maka akan dikenai output dengan keluaran bentuk printf, yaitu kehadiran di bawah 75%, Anda tidak bisa mengikuti ujian. Lalu ada perintah goto di sini, dan menuju ke fungsi lompat yang akan langsung melompat ke yang paling bawah ini. Ya, jadi langsung selesai. Misalnya absensi tersebut di luar dari rentang 8 sampai 10. Lalu jika di luar rentang 0 sampai 10, maka akan dikenai printf, yaitu dengan keluaran kehadiran harus dalam rentang 0 sampai 10. Jadi sama dengan tadi, dengan perintah goto dan menuju ke fungsi lompat tadi. Lalu setelah itu, apabila berhasil, akan dikenai printf berapa kali kuis yang sudah dilaksanakan, lalu dengan input scanf dengan data integer ya. Lalu akan dikenai lagi dengan algoritma repetisi, yaitu untuk mengulang beberapa kali masukkan nilai ke 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bawah ini dikenai lagi dengan algoritma seleksi. Apabila nilai yang dimasukkan dalam repetisi tadi ada yang di luar rentang 0 sampai 100, maka akan mengeluarkan output berupa nilai di luar range dan ulangi program. Lalu dengan perintah goto lagi agar langsung menyelesaikan program ini, ke bawah sini langsung. Apabila berhasil, maka total semua itu akan dibagi dengan berapa kali kuis yang dilaksanakan, itu dengan total per max, variabel total dengan variabel max, lalu dengan variabel kuis sebagai hasil dari total per max tersebut. Lalu keluar dari algoritma repetisi, lalu menghitung nilai UTS dan UAS dengan awalan
output printf berupa nilai UTS dan UAS separate by space, artinya berarti kita menginput nilainya itu di menggunakan spasi, misalnya 80 spasi 82. Untuk nilai UTS 80, nilai UAS 82. Dan biasa dengan perintah input scanf, lalu input scanf tadi akan dikenali lagi dengan algoritma seleksi apabila nilai UTS dan nilai UAS di luar rentang 0 sampai 100, maka akan dikenai output lagi berupa printf, yaitu nilai di luar range, dan ulangi program. Setelah itu akan dikenai lagi dengan perintah goto untuk menyelesaikan program, dan langsung lompat ke bawah ini. Setelah semuanya nilai terkumpul, maka akan dijumlah dengan variabel sum, yaitu dengan rumus UTS plus UAS plus quiz bagi 3. Dan dikenai lagi algoritma seleksi apabila jumlah semuanya dibagi 3 atau rata-rata ya, itu kurang dari sama dengan 20, maka indeksnya akan E. Lalu apabila 20 sampai 40, maka indeksnya akan D. Apabila 40 sampai 60, maka indeksnya akan C. Apabila 60 sampai 80, indeksnya B. Dan apabila di atas 80 sampai 100, maka indeksnya akan A. Lalu akan dikenai output lagi, yaitu printf mata kuliah sama dengan %s, yang berarti string, yaitu mengeluarkan output berupa kata dan diarahkan ke variabel matkul. Lalu ada keluaran kehadiran sama dengan %d, yaitu berarti keluarannya berbentuk integer atau angka, dan dituju ke variabel persentase. Lalu yang ketiga ada printf nilai skor sama dengan %2f, berarti dengan nilai dengan tipe data float, dan dengan indeks %c, berarti indeksnya dengan tipe data char karakter. Lalu yang %2f tadi akan dikenai variabel sum, dan yang %c akan dikenai dengan variabel indeks. Lalu ini else if ini adalah jika if yang tadi ini injeknya 2, ini 2, maka aku akan langsung lompat ke else if ini dan akan langsung menuju ke perintah yang program selesai, dan terima kasih. Dan apabila sudah selesai semua, maka output terakhir berupa program selesai, terima kasih, lalu perintah return 0 untuk menyelesaikan program tanpa error. Terima kasih. Apabila dari kelompok IK ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.